Selamat malam Jumat sedulur-sedulurku semuanya, selamat datang di channel Sketsa Misteri. Channel kisah-kisah cerita misteri atau kejadian nyata yang pernah dialami oleh seseorang dalam kehidupannya. Episode kali ini menceritakan tentang arwah penunggu surau yang merasuki jiwa seorang gadis. Selamat menonton dan mendengarkan, jangan lupa untuk suka, komen, dan subscribe, agar malam ini kamu bermimpi indah. Salam malam Jumat. Surau Mbah. Sinar rembulan yang anggunan redup menghiasi langit yang pekat di lembah dalam, kaki gunung Merapi. Hanya suara hewan malam yang masih terdengar sumbang. Kesunyian sudah biasa dirasakan, tak ada seorang pun yang berani keluar di malam hari. Lampu masih jarang. Listrik belum merata. Saat itu, aku, Henny, Mei, Tini dan Sudi sedang mendapat tugas akhir dari dosen. Kami memilih untuk memerataan listrik di daerah pelosok yang belum mendapatkan bantuan listrik. Saat itu, tahun 2001 tepatnya di daerah Kaliurang, Lembah Dalem, Yogyakarta. Di sebuah pemukiman yang masih jarang penduduknya. Jarak antara rumah ke rumah lain yang terpaut cukup jauh, bisa mencapai 30–50 meter. Program kami untuk memerataan listrik di kawasan ini sangat tepat bagi kami. Rumah warga masih sangat jarang yang menggunakan lampu sebagai penerangan. Kebanyakan masih menggunakan obor dan lilin sebagai penerang dalam gelap. Jalanan terasa sangat sepi kalau malam menjelma. Tak ada yang berani keluar. Masih banyak pohon besar yang tumbuh dengan akar yang menjalar-jalar. Kami tinggal sementara di rumah seorang warga. Lokasinya dekat musola. Di musola penerangan sudah menggunakan lampu bohlam kuning. Begitu pula di rumah yang kami tempati. Banyak cerita sekitar daerah itu yang kami dapatkan dari Pak Pardi, seorang yang rumahnya kami tempati. Cerita mistis, cerita penampakan dan sebagainya. Sudah 2 hari kami tinggal di situ. Warga menyambutnya dengan baik. Kami masih melakukan pendataan. Sorenya, sekitar jam 4 esok, kami berjalan di sekitar daerah itu. Terdapat sebuah surau yang terisi air. Menurut warga sekitar surau itu angker, tapi kami tidak percaya dengan mitos yang beredar. Kami bermain hingga larut sore di sekitar surau. Sebelum mentari tenggelam, kami lebih dulu pulang. Seperti biasa, kami sholat berjamaah di musola. Hanya segelintir orang yang mau datang. Mungkin karena penduduknya juga sedikit, atau mereka takut di jalan karena gelap. Sesudah ba'da sholat isya, kami meninggalkan musola. Hanya Mei yang masih di dalam, kedengarannya dia sedang mengaji. Tumbenan si Mei ngaji, ucap Reni sambil menutup pintu musola. Yo, mungkin dia sedang bertobat kali, sambung Tini sambil tersenyum sinis. Kami masuk ke dalam rumah kecil yang berdindingkan bilik bambu itu. Semua berkumpul di ruang tengah membahas pendataan soal program yang kami rencanakan. Ternyata baru beberapa rumah yang sudah mendapatkan bantuan, sisanya belum. Sudah setengah jam kami berkumpul, Mei tak kunjung datang. Kok si Mei gak dateng sih? Lomo amat ngajinya, ucap Rini sambil membereskan kertas pendataan. Mungkin dia sedang diketuk pintu hatinya, sambungku sambil tertawa kecil. Tut, coba kamu lihat deh ke sono, ungkap Tini. Oke, siap bos, jawab Tudi sambil sok hormat. Setelah beberapa saat Tudi datang kembali dengan wajah yang aneh. Ia mengernyitkan dahinya, seperti wajah orang yang gelisah. Grey, emangnya Mei dulu pernah mondok? Kok ngajinya lancar bener sih? Ungkapnya keheranan. Setahu saya dia tidak pernah mondok deh, sambung Tini. Kami semua penasaran. Kami menuju ke musola, benar kata Tudi,
Mei lancar sekali dalam mengaji. Sebelumnya dia tidak mengaji selama itu. Setiap ba'du isya biasanya dia duluan meninggalkan musola. Dan, coba kamu lihat deh, ujar Tudi. Teni pun mendekati Mei, tapi ia langsung kembali lagi. Gilomen, Mei ngaji tanpa membaca Al-Quran, ungkap Teni sambil terkaget-kaget. Lebih baik kita ke sono bareng, ungkapku memberi saran. Kami bersama-sama untuk menghampiri Mei, perlahan-lahan kami melangkah. Benar saja, dia mengaji tanpa membaca. Kami semua kaget, mono mungkin dia bisa menghafal sebanyak itu. Rasa penasaran kami menggelegak. Tudi menepuk pundak Mei dari belakang. Mei menengok perlahan, menghentikan ngajinya. Namun odo yang berbeda, tatapannya tajam, setajam pedang, sangat mengerikan. Tini mundur ketakutan. Mei, ucap Teni sambil menepuk pundak Mei. Soyo bukan Mei, soyo Mbah Kuro, ucap Mei dengan suara besar dan berat. Sontak kami langsung terkejut. Kami segera memanggil Pak Ustadz. Kebetulan rumahnya bersebelahan dengan tempat kami tinggal. Pak Ustadz datang, kami langsung menceritakan apa yang sedang terjadi. Pak Ustadz langsung menginterogasi Mei, melontarkan beberapa pertanyaan. Assalamualaikum, ucap Ustadz sambil memegang pundak Mei. Waalaikumsalam, ini Mei bukan, soyo Mbah Tulo, jawab Mei. Kenapa Mbah masuk ke dalam tubuh Mei? Tanya Ustadz lagi. Soyo senang dengan rogo ini, soyo suko. Mbah bisa menemukan Mei bagaimana? Dia mengusik soyo di suro, mengganggu soyo. Kebetulan soyo senang dengan rogo ini, ungkapnya sambil tertawa lebar. Kami ketakutan, hanya Pak Ustadz yang berada paling dekat dengan Mei. Kami duduk di belakang Pak Ustadz. Ini rogo sudah odo yang punya, silahkan Mbah pulang ke tempat asal. Soyo tidak mau, soyo senang dengan ini rogo, ungkapnya jengkel. Sekarang Mei butuh istirahat. Yo sudah, besok soyo kembali, ungkap Mbah Turo yang merasuki Mei. Pak Ustadz memegang tangan Mei, lalu seketika Mei terkulai lemas. Kami menceritakan semuanya pada Mei, namun ia masih tak percaya. Kami hanya menunggu apa yang besok terjadi padanya.